Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustandi. Saya mahasiswa ahli jenjang S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memberikan bantuan hidup dasar. Prinsipnya yaitu bantuan hidup dasar atau life support ini adalah merupakan satu usaha untuk mempertahankan kehidupan saat penderita itu mengalami suatu kondisi atau keadaan yang mengancam nyawa. Baik, kita langsung ke prakteknya aja. Misalkan kita menemukan penderita atau korban yang tergeletak dengan tidak sadarkan diri, maka prinsip yang kita lakukan adalah aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Kemudian kita lakukan pemeriksaan airway, breathing, sirkulasinya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita lebih ke aman diri dulu. Sebelum kita menangani pasien ini, perhatikan keamanan diri kita dengan cara kita memakai masker salah satunya. Kemudian kita sudah menggunakan sarung tangan. Setelah aman diri kita aman, kemudian kita lakukan aman lingkungan. Aman lingkungan itu kita perhatikan dulu di sekitar lingkungan pasien ini apakah ada benda-benda yang berbahaya. Apabila ada benda-benda yang kita membahayakan, maka kita amankan dulu, jauhkan dulu dari pasien. Kemudian setelah dirasa lingkungan ini aman, tahap yang ketiga kita aman pasien. Aman pasien ini kita dengan cara mengamankan pasien, memindahkan pasien ke tempat yang lebih aman, yang rata permukaannya dan keras. Nah, setelah pasien ini aman, maka tahap selanjutnya kita cek respon si penderita atau si korban. Cek respon si penderita korban dengan cara tepuk-tepuk dan panggil-panggil. Pak. Setelah dilakukan cek respon ternyata pasien itu tidak respon, maka kita segera meminta bantuan. Dengan cara bisa kita menggunakan handphone untuk memanggil bantuan. Misal contoh, halo, assalamualaikum, selamat siang. Mohon maaf, ini saya yang nelpon Rustandi. Saya menemukan korban atau seseorang yang tergeletak dan tidak sadarkan diri dengan jenis kelamin laki-laki, pasiennya dewasa, sekitar umur 35 tahun dengan kondisi tidak sadarkan diri. Dengan lokasi yaitu di perempatan lampu merah Cikidang. Saya mohon bantuan untuk tenaga medis dan alat-alat emergensi untuk segera dibawa ke lokasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sambil kita nelpon, itu si volume speakernya harus dikeraskan sembari kita mengikuti apa yang diarahkan oleh si petugas medis kepada kita. Oke. Setelah kita meminta bantuan, untuk selanjutnya kita periksa nadi, cek nadinya sembari kita merasakan hembusan napasnya sama pergerakan dadanya. Itu kita cek nadinya, kemudian kita rasakan apakah ada hembusan napasnya, dan kita lihat sambil melihat posisi dadanya apakah ada pergerakan dadanya naik turun apa tidaknya. Kemudian kita lakukan kurang lebih dari 10 detik. Apabila nadi tidak ada, napas tidak ada, maka kita lakukan RJP atau kompresi dan ventilasi. Nah, dengan cara kita sejajar lutut kita dengan dada pasien dan badan kita, kita cari titik untuk melakukan kompresi. Dengan cara yaitu di bagian tengah dada, sternum 1/2 di bawah, di bagian tengah dada 1/2 di bawah sternum. Ya, bagian sini. Kemudian kita tumpukan tangan kita. Ya. Setelah kita menemukan titik untuk melakukan kompresi, maka tumpuannya itu ada di bahu kita. Kita lakukan kompresi dengan kedalaman 5 cm, tidak lebih dari 6 cm, dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Misal kita contohkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, setelah 30 kita berikan ventilasi 2 kali. Ya, dengan volume tidal, dengan mut to mut. Kita tiupkan napas kita melalui mulut pasien, lakukan 2 kali ya, tidak kurang dari 10 detik. Nah, setelah itu dilakukan, kemudian kita cek lagi nadinya, kemudian kita rasakan napasnya, lihat pergerakannya. Kalau misalkan napas tidak ada, nadi tidak ada, maka kita lakukan lagi kompresi dan ventilasi 30:2. Kalau misalkan napas tidak ada dan nadi ada, maka kita berikan ventilasi 1 kali tiap 6 detik atau 10 kali per menit. Kalau misalkan napas ada, kemudian nadinya juga ada, ya kita lakukan posisi recovery. Caranya, kita miringkan pasiennya ke sebelah kanan. Ini lurus, yang kanan. Ini tangan yang ini, yang kiri, ini diluruskan telapak tangannya. Posisinya seperti ini. Kemudian yang ini diluruskan. Nah, ya, ini posisi untuk recovery pasien. Nah, kita evaluasi setiap 2 menit. Oke. Nah, mungkin itu untuk bagaimana kita tata laksana untuk BHD ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.